Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas bab yang kedua, judulnya Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Untuk bahan Alkitab, Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dan kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk di bagian A, pengantar. Nah, di bawah ini kita akan berdoa sebelum kita lanjut ke materi pembahasan. Di sini ada kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Nanti diakhiri doanya dibaca bersamaan. Oleh karena kita pembelajarannya jarak jauh, Bapak hanya akan membacakan buat kita semua. Untuk kaum perempuan, Tuhan terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, melaluinya aku hadir dan dipelihara. Kaum laki-laki, Tuhan terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, melaluinya Engkau mendidik dan memimpin kami. Kaum perempuan, Bapak Ibu adalah karunia tak terhingga, melalui mereka aku belajar bersikap di tengah masyarakat. Kaum laki-laki, kakak dan adikku adalah karunia yang tak terhingga, melalui mereka aku belajar mengasihi dan menerima. Semuanya baik laki-laki dan perempuan, berkatilah keluargaku dalam keberadaan kami di tengah dunia ini. Amin. Baiklah, kita akan lihat materi kita selanjutnya. Pada pelajaran sebelumnya di bab yang pertama ya, kamu telah belajar tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, ketika Tuhan menjadi pedoman keluarga, berarti anggota keluarga harus melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi perlu diingat ya, ketika kita menjadi anggota dalam sebuah keluarga, artinya kalau kita sebagai anak tanggung jawabnya apa, kalau kita sebagai orang tua tanggung jawabnya apa. Bukan hanya sekedar tanggung jawab di rumah, tetapi di lingkungan masyarakat juga dan di sekolah. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa bacalah dan pahamilah ayat Alkitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Nah, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi perhatikan ya anak-anak, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kalian sebagai anak-anak Tuhan. Ini merupakan tanggung jawab daripada orang tua buat kalian. Nah, orang tua kalian punya tanggung jawab penuh di dalam mendidik kalian, di dalam menyekolahkan kalian, dan di dalam berbagai hal. Itu peran orang tua. Nah, sebagai anak yang takut akan Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua. Nah, ini tugas yang tidak gampang yang dipikul oleh orang tua kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kemukakan menurut pendapat kamu apa pesan yang terdapat dalam ayat Alkitab di atas. Jadi kalian diminta untuk memberikan pendapat kalian ya. Apa sih maksud daripada ayat di atas? Kalian bisa tulis jawaban kalian dan bisa kalian serahkan kepada guru yang akan membimbing kalian. Baiklah, kita akan masuk di bagian B, uraian materi. Nomor 1, pengertian pendidikan. Kegiatan 1, curah pendapat. Nah, di sini kalian diminta untuk mencurahkan pendapat kalian berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Nah, tahukah kamu apa pengertian pendidikan?
Selanjutnya, apakah pendidikan mempunyai arti yang sama dengan sekolah? Ini pendapat kalian ya. Yang penting pendapat kalian bisa dipertanggungjawabkan ya. Selanjutnya kita masuk di bagian 2, nomor 2 ya. Keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Setujukah kamu dengan pernyataan bahwa keluarga sebagai pusat utama pendidikan? Jadi pertanyaan ini, apakah kalian setuju bahwa keluarga sebagai pusat utama pendidikan? Kalau setuju, kasih argumentasi atau kasih pendapat kalian ya, berdasarkan jawaban yang kalian berikan. Selanjutnya kita masuk di gambar titik 2.1 ya. Belajar bersama adalah kesempatan yang menyenangkan. Coba lihat ya, ini gambar sebuah keluarga ya, ada bapak, ada mamanya, kakak, adik, dan cici yang mungkin ya. Ada 5 anggota di dalam sebuah keluarga. Ini ya dikatakan bahwa belajar bersama itu adalah kesempatan yang menyenangkan. Anak, kalau ini misalnya kalian alami di dalam keluarga kalian, berarti orang tua kalian sudah memerankan peran yang sangat baik. Nah, kita lihat bahwa peran keluarga orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, terus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Jadi ini peran orang tua, selain melahirkan anak, memenuhi kebutuhannya, menyekolahkannya, ternyata orang tua juga mempunyai peran yang cukup penting, yaitu memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Mungkin disekolahkan di sekolah yang favorit mungkin ya, ataupun di lesin bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, inilah tanggung jawab daripada orang tua. Nah, tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Jadi ini tanggung jawab daripada orang tua ya. Papa berharap kalian sangat menghargai apa yang orang tua usahakan di dalam kehidupan kalian. Kalau orang tua kalian tidak mampu menyekolahkan di sekolah-sekolah favorit mungkin ya, jangan sampai kalian berkecil hati. Nah, keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Selain itu juga mengupayakan perubahan, pembaharuan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung dan menjadi teladan bagi pengikutnya, agar memiliki pemahaman yang relasi yang benar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah peran daripada anggota keluarga, khususnya orang tua kalian. Jadi orang tua kalian mengupayakan yang terbaik untuk kalian. Yang terpenting bagaimana kita boleh mengalami pertumbuhan ya, rohani kita baik, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua dan juga mengasihi sesama. Itulah teladan yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga. Ayah mengasihi ibu, ibu mengasihi anak, demikian sebaliknya anak juga mengasihi ayah dan juga mengasihi ibunya. Jika itu ada di dalam keluarga kalian, maka keluarga kalian adalah keluarga yang bahagia. Selanjutnya anak-anak, kita lihat kegiatan 2, materi peran keluarga dalam proses sosialisasi. Jadi kita akan belajar bagaimana peran sebuah keluarga terhadap berjalannya proses sosialisasi baik di keluarga, sekolah, dan juga masyarakat pada umumnya.
Nah, apakah kamu memiliki saudara yang masih bayi? Nah, ini apakah kalian punya saudara yang masih bayi? Oh Pak, saya tidak punya Pak, mama saya sudah tua. Oh, tidak masalah. Mungkin kalian bisa lihat tante atau kakak kalian yang punya bayi, kalian bisa lihat sendiri ya. Seperti pada gambar 2.2 ya, anak belajar dalam keluarga melalui proses keteladanan atau dikenal dengan proses sosialisasi. Nah, jika kamu perhatikan ya, seorang bayi yang lahir ke dunia merupakan satu makhluk hidup yang penuh dengan kebutuhan fisik dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Setuju ya, anak yang baru lahir atau bayi yang baru lahir, mereka sangat bergantung penuh kepada kasih sayang orang tuanya, perawatan orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut bahwa ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi seorang bayi lahir, ia lahir belum tahu apa-apa ya. Seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, terus berjalan dan mulai melakukan aktivitas secara mandiri. Yang namanya bayi mulai mengalami pertumbuhan, usia berapa tahun nanti mulai merangkak, berjalan, dan akhirnya mulai berbicara dan lain sebagainya. Nah, misalnya makan sendiri, mandi sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya, dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Misalnya mempelajari sikap, nilai, norma, dan yang berlaku dalam komunitas dimanapun ia berada. Proses ini yang disebut dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu sangat luas ya anak-anak ya. Kalau kita lihat tadi, ketika dari bayi mulai dia merangkak sampai dia berjalan, sampai dia bisa berbicara, dan dia melakukan dengan mandiri, artinya dia tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Itulah proses sosialisasi yang dialami seorang anak. Nah, proses ini akan berlanjut sampai kalian menjadi dewasa, bahkan sampai nanti kalian punya anak. Proses ini akan terus seperti mengulang kembali. Ketika kalian nanti sudah berkeluarga, khususnya kalian yang menikah, otomatis kalian punya anak, dan kalian harus membina anak kalian dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang berlaku baik dalam Alkitab dan juga nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Selanjutnya kita lihat bahwa sosialisasi merupakan proses belajar seseorang. Jadi sosialisasi itu adalah proses kita belajar ya, di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk identitas iman Kristen. Jadi sosialisasi yang baik itu sangat penting di dalam kehidupan kalian, bukan hanya waktu kalian masih kecil ya di dalam keluarga, tapi di masyarakat maupun di dalam pergaulan kalian. Nah, di dalam keluarga proses sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengajaran melalui jalan memberi contoh dan menirukan, maupun melalui pemberian model bagi anak. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tuanya sebagai role model atau model percontohan yang melaluinya anak bisa belajar. Nah, ini salah satu proses sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Nah, anak akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya berkata dengan lembut, berkata dengan sopan, maka perkataan itu, hal itu akan ditiru oleh anak. Nah, kalau kalian hari-hari ini misalnya pendiam, yang mungkin di keluarga kalian, orang tua kalian jarang mengajak kalian berdiskusi, jarang mengajak kalian berkomunikasi atau berdialog, atau sebaliknya kalian lebih milih untuk tidak mau berkomunikasi. Tetapi di sini yang terpenting adalah bagaimana kita menirukan hal yang baik dari orang tua. Nah, sebagai orang tua yang baik juga memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tuanya sebagai role model ya. Jadi sebagai anak-anak, kita mengharapkan kehadiran orang tua di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak membutuhkan orang tua? Semua kita pasti membutuhkan orang tua, baik kehadirannya maupun cinta dan kasih dan juga
kasih sayang dari orang tua sangat kita perlukan. Nah, dalam keluarga Kristen, proses sosialisasi memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Nah, penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua, sehingga anak-anak tidak hanya bertumbuh menjadi orang yang beragama, tetapi menjadi orang yang beriman kepada orang Tuhan. Jadi di dalam keluarga yang namanya proses sosialisasi harus memiliki dasar yang tepat, yaitu Alkitab, ya. Karena kalau tidak berlandaskan kepada Alkitab, maka nanti yang disampaikan oleh orang tua kepada anak hal-hal yang tidak berguna atau hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang tua punya peran penting, anak juga punya peran penting di dalam sebuah keluarga. Nah, di sini yang terpenting bagaimana anak itu tidak hanya beragama tetapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi bagaimana anak beragama Kristen dan dia juga beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah tujuan daripada pendidikan sosialisasi dalam keluarga. Dalam Alkitab, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga saleh karena orang tuanya telah menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun-temurun, ya, 2 Timotius 1 ayat 5. Ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen modern pada masa kini. Jadi keluarga Timotius dijadikan contoh yang cukup baik bagaimana sih kita menerapkan, ya, kehidupan nilai-nilai Kristen di masa modern seperti ini. Nah, kita akan lihat bagaimana peran keluarga dalam proses edukasi. Nah, dalam proses pendewasaan seseorang secara holistik menyeluruh, ya, proses sosialisasi saja tidak cukup. Proses sosialisasi berbeda dengan proses edukasi dalam keluarga. Nah, dibutuhkan proses edukasi yaitu pendidikan yang diberikan secara sengaja, ya, terencana dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa orang kepada kedewasaan iman. Dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagai besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil oleh lembaga pendidikan lain. Jadi peran keluarga dalam proses edukasi atau dalam proses masa pendidikan. Misalnya sekolah dan gereja, keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab lainnya, sehingga merupakan peran utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, dan merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan anak-anak kepada pihak lainnya, misalnya sekolah, pembantu, lembaga tertentu. Apakah benar demikian? Nah, pengawasan dari orang tua terhadap anak mulai melemah, padahal peran orang tua menjadi sangat penting, terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian. Dalam tahap ini, orang tua mulai berperan sebagai agen of social control atau agen kontrol sosial terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Jadi pengawasan dari orang tua terhadap anak mulai melemah, padahal peran orang tua menjadi sangat penting terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian. Artinya begini anak-anak, bahwa ketika orang tua pengawasannya lemah terhadap anak, maka anak merasa, ya, kehidupannya sudah bebas melakukan berbagai hal. Puji Tuhan kalau keputusannya benar. Kalau keputusannya salah, maka akan berdampak kepada masa depannya. Nah, sebagai contoh untuk kelas 11, jika orang tua kalian tidak mengawasi kalian dengan baik, kalian mulai pacaran lah, mulai keluar malam dan lain sebagainya, tidak ada pengawasan dan pengendalian orang tua kalian, maka nanti kalian, apalagi teman kalian, tanda kutip, ya, salah pergaulan dan lain sebagainya, maka masa depan kalian menjadi sangat terancam. Pengawasan yang diberikan orang tua kepada kalian itu pengawasan yang bersifat, ya, menjaga, melindungi kalian. Nah, demikian dengan kesadaran daripada orang tua. Orang tua punya kesadaran yang sangat-sangat cukup tinggi di dalam pengawasan dan pengendalian kepada
kalian. Nah, dalam tahapan ini orang tua mulai berperan sebagai agen of sosial ya terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Artinya bahwa kalau orang tua sudah mulai menerapkan perannya sebagai agen kontrol sosial buat kalian, artinya orang tua berusaha supaya jangan sampai kalian ya menerima nilai-nilai kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, khususnya yang ditanamkan sejak kecil. Jadi orang tua sangat penting ya, walaupun kalian sudah SMA. Jadi bukan berarti kalian sudah bebas melakukan sesuatu tanpa kontrol daripada orang tua kalian. Nah, nilai Kristiani yang menonjol adalah kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membenarkan dan mengiyakan semua yang dikehendaki oleh anak. Dan orang tua harus bisa memilah mana hal yang boleh dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Jadi pada tahapan inilah orang tua sudah mulai memberikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, di usia SMA seperti ini biasanya kecenderungan ya mulai merasakan jatuh cinta, merasakan yang namanya dekat dengan lawan jenis, ada ketertarikan. Nah, sebagai orang tua yang baik akan mengingatkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dengan alasan yang logis dan bisa diterima. Nah, semua ini dilakukan agar kita memahami atau kita belajar untuk boleh terus mencintai Kristus di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan masuk di kegiatan 3. Isilah tabel berikut dengan contoh-contoh konkret nyata ya. Peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Tabel pertama sosialisasi, yang kedua edukasi. Nah, 1 ya, peran keluarga dalam proses sosialisasi 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai dengan 5. Terus yang kedua, tabel yang kedua, peran keluarga dalam proses edukasi. Jadi tugas ini buat kalian kerjakan ya. Seandainya kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang akan membimbing kalian, bisa di kolom komentar di bawah. Nah, selanjutnya kita masuk di kegiatan 4, belajar dari Timotius. Baca dan pahami 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Kemudian ya bersama teman kamu berikan jawaban atas pertanyaan berikut. Bisa kerja kelompok, bisa juga mandiri menurut Bapak ya. Nah, 1 ya, setelah kalian tadi membaca 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 10. Nah, siapakah Timotius itu? Oh, Timotius adalah ini. 2, bagaimana latar belakangnya kehidupan keluarga Timotius yang memengaruhi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua ada di Alkitab ya. Terus nomor 3, apa pesan Paulus kepada Timotius? Yang keempat, pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan Timotius dan keluarganya? Paham ya, kalau seandainya kurang paham juga bisa bertanya kepada Bapak dan juga kepada guru yang akan membimbing kalian. Selanjutnya anak-anak, ini ada penugasan atau proyek buat kalian. Nah, di sini diminta untuk diskusikan dengan kedua orang tuamu di rumah. Setelah itu nanti di pertemuan yang akan datang akan dibahas. Nah, yang pertama yang perlu kalian lihat adalah amati keluargamu secara kritis. Apakah keluargamu telah menjalankan perannya dalam proses sosialisasi dan edukasi secara efektif? Berikan jawaban penjelasan atas jawaban kamu. Jadi itu pertanyaan untuk kalian amati dalam keluarga kalian. Yang kedua ya, apa yang dapat kamu lakukan sebagai satu keluarga untuk memperdalam pembentukan nilai-nilai Kristiani bagi anggota keluarga kamu? Jadi ini apa yang dapat kalian lakukan untuk nomor 2 ya. Kira-kira saya mau lakukan ini loh, doa bersama mungkin, atau karena mungkin
pagi-pagi tidak bisa makan bersama, mungkin malam kita makan bersama, doa bersama ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita melakukan ibadah bersama mungkin di hari-hari tertentu. Nah, mungkin apa saja yang dapat kalian lakukan supaya apa? Kalian bisa memperdalam nilai-nilai Kristiani dalam keluarga kalian. Jangan kalian berpikir, Pak, saya sebagai anak, kan tugas orang tua, Pak, yang hal seperti ini. Tidak. Nah, kalian sebagai anak juga kalian bisa ya mengajukan atau memberikan saran yang baik. Bapak rasa kalau kalian memberikan saran yang baik kepada orang tua kalian, maka orang tua kalian akan setuju dengan apa yang kalian mau, asal itu berguna di dalam keluarga. Nah, nomor 3, bagaimana sikap kamu sebagai keluarga ketika diperhadapkan dengan kenyataan ya, semakin maraknya tawuran antar pelajar, free sex, peredaran dan pemakaian obat terlarang, narkoba dan sejenisnya, kejahatan, terus dan kriminalitas remaja berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Kristen yang mengancam kehidupan anak-anak. Nah, bagaimana sikap kalian menghadapi hal yang demikian? Bukankah hal ini sudah terjadi di sekeliling kalian? Tawuran, misalnya pacaran, ya, melakukan hubungan ya sebelum menikah dan lain sebagainya, menggunakan obat terlarang, rokok, minuman miras. Nah, bagaimana kalian menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ini perlu kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian. Bapak harap tugas ini kalian persiapkan nanti di pertemuan yang akan datang akan dibahas, dan juga kalian bisa membahas dengan guru yang mengajar di sekolah di mana kalian dibimbing. Selanjutnya kita masuk di bagian C, penutup. 1. Keluarga sebagai pusat pendidikan mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau holistik. Nah, itu mencakup aspek rohani atau aspek spiritual, psikis atau mental, fisik, serta sosial. Dan orang tua merupakan guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Yang kedua, keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, berupa pendidikan yang bercorak, berdasarkan dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai usaha yang ditopang secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian dengan iman Kristen. Dan yang ketiga, pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan sangat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian untuk rangkuman kita pada bab yang kedua. Dan tugas yang terakhir buat kalian, ini ada ayat emas. Lengkapilah ayat Alkitab berikut dan hafalkanlah. Nah, perintahnya lengkapi terus kalian hafal. Kalian bisa buka dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Nah, yang kosong-kosong tolong kalian lengkapi ya. Anakmu maka ia bla 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 memberikan bla 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 kepadamu dan mendatangkan bla bla kepadamu. Jadi ada 4 yang titik yang kosong, tolong dilengkapi. Selanjutnya kita akan mengakhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada perintah berdoa dipimpin oleh seorang teman di kelas untuk menaikkan doa syukur atas keluarga yang dimiliki sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena kita daring, nanti doa akan dipimpin oleh Bapak sendiri. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa. Doa dimulai. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk proses belajar kami pada hari ini berjalan dengan lancar, walaupun hanya dengan daring Tuhan. Kami bersyukur itu untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Kami juga bersyukur menaikkan doa kepadamu atas keluarga yang kami miliki pada saat hari ini, orang tua kami, kakak adik kami Tuhan. Kami bersyukur itu adalah anugerah yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua kami.
Berkati kedua orang tua kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom untuk kelas 11. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.